Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar MBS FM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita hadir kembali di ruang dengar Anda semuanya dalam kajian pagi hari ini bertepatan pada tanggal 4 Februari 2020. Dalam kajian pagi hari ini adalah Syarah Hikam, dan pada kesempatan pagi hari ini juga kita telah sampai pada Syarah Hikam Hikmah yang ke-26. Dan seperti biasanya di pagi hari ini di studio telah hadir Ustadz kita semuanya, Al-Ustadz Al-Haj Abdul Muksid MHI, yang selama kurang lebih 45 menit ke depan akan memberi kita pencerahan terkait ilmu tasawuf dalam kitab karangan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair, dan mudah-mudahan kita semuanya di kesempatan pagi hari ini, para pendengar yang sekarang stay tune di 107,7 maupun yang standby di depan radionya, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik. Amin. Dan untuk selanjutnya kita kajian pagi hari ini kita serahkan kepada Al-Ustadz. Ya, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu sadisata wal ishrun. Al-hikmatu sadisatu wal ishrun. Al-hikmatu sadisatu wal ishrun utawi iki iku hikmah kang kaping 26. Rupane hikmah sing nomor 26 min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ila Allahi fil bidayat. Min alamatin nujhi, sing maca najhi, iku setengah saking tandane hasil fin nihayati ing dalem akhir perjalanan. Mubtada muakhkhare min alamat ar-ruju'u utawi bali ila Allahi maring Allah Ta'ala fil bidayati ing dalem pira-pira kawitan. Bidayatul muridi utawi kawitane murid, wong kang ngarepno mlaku nanggone Allah. Minal umumi saking umume iku li ziyadati hali wusulihi iku krana tambahe tingkae tumekane murid. Faman syakhaka bidayatuhu birruju'i ila Allahi wat tawakkuli alaihi wal isti'anati bihi ayyusilahu ilaihi la ala a'malihi al-ma'lulah najaha fi nihayati. Faman mongko utawi sapane wong sahaha iku lamun bagusi utawa benerake sapa man bidayatahu ing kawitane man. Ke apa carane ngapiki permulaan? Bagaimana caranya kita memperbaiki permulaan kita, awal kita. Birruju, faman syakhaka bidayatahu birruju ilallah, kelawan bali maring Allah. Jadi segalanya kembali kepada Allah. Wis balik nang pangeran. Jadi murid ilallah, murid ilallah. Wa tawakkuli lan pasrah alaihi ing atase Allah wal isti'anati lan nyuwun pitulung bihi kelawan Allah.
ayyusila ing yen to nekaake sapa Allah ing man ilaihi maring Allah la ala a'malihi ora ing atase pira-pira ngamale man najaha mongko merkole sapa man fi nihayatihi ing dalem pungkasane man ai hasala tegese hasil lahu kedue man al wusulu apa tumeka wa uminalan den sentosaake alaihi sapa ing atase man minar ruju'i saking bali minat tariqi saking dalan wa man utawi sapane wong lam yusahih iku lamun ora benerake sapa man dzalika ing mengkono-mengkono bidayah bima kelawan barang zakarna kang nutur sapa ingsun ing ma ing qataah mongko pegot sapa man waraja alan bali sapa man min haitsu jaa saking sekirane endinggon bali sapa man kala ngendika sapa Ba'dul Arifin man dhanna annahu yasilu ila Allahi bi ghairillahi kuti abihi man utawi sapane wong dhanna iku lamun nyono sapa man annahu ing setuhune man khabare anna yasilu iku tumeka sapa man ila Allahi maring Allah bi ghairillah kelawan tanpa pertolongane Allah kuti abihi mongko den pegot sapa bihiman waman lan utawi sapane wong ista'ana iku lamun jaluk pitulung sapa man ala ibadatillah ing atase ibadah maring Allah taala binafsihi kelawan awak dhewe man wukila mongko den serahno sapa man ila nafsihi maring awak dhewe man jadi sudah jelas min alamatin nujhi fin nihayat arruju'u ila Allahi fil bidayat. Kalau ingin sukses di akhir kehidupan kita, maka di awal kita hidup ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita ini ingin menanam padi dengan hasil yang melimpah ruah, dengan hasil yang sukses, maka di awal kita menanam ini juga harus bagus. Jadi kalau di awal kita menanam ini bagus, tanda kalau di akhir nanti kita akan mendapatkan kesuksesan, kita akan mendapatkan keberhasilan yang memuaskan. Jadi intinya begitu. Kalau bibit yang kita persiapkan itu jelek, lahan yang kita pakai untuk menanam itu jelek, kemudian berharap mendapatkan hasil yang baik, itu logis nggak itu Mas Mahbub? Tidak logis. Kalau bibit yang kita persiapkan itu baik, lahan yang kita persiapkan untuk menanam bibit itu baik, kemudian kita berharap dengan hasil yang baik juga, logis nggak itu? Logis. Logis. Artinya itu kalau saya membuat analogi hikmah yang ke-26 ini. Kalau ingin di akhir hayat kita menjadi orang yang baik, baik di dunia atau baik di akhirat, ya kan? Salahud dunya wal akhirah, sa'adatud dunya wal akhirah, ya kan? Salamatud dunya wal akhirah, selamat dunia dan akhiratnya. Ora cukup selamat dunyane tok, tapi ora selamat akhirate. Jadi ki salamatud dunya wal akhirah, selamat dunya lan akhirate. Kalau kita ingin happy ending, kalau kita ingin sukses di akhir perjalanan hidup kita, maka kita di awal perjalanan hidup kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persiapkan, kita latih diri kita ini
menjadi hamba-hamba Allah yang menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu pede. Dadi wong ojo terlalu pede men. Ojo terlalu pede. Koyo kabeh iki hasil karyae. Ora terketuk di dalam hatinya sedikit pun bahwa yang kita lakukan ini adalah semata-mata i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Campur tangan Allah Subhanahu wa taala di balik kesuksesan kita ini. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Jadi kalau di awal, di masa-masa muda kita, kalau kita ini sudah enggak muda lagi Mas Mahbub, artinya di masa-masa muda kita, diri kita sudah kita latih segalanya kembali kepada Allah. Kita latih diri ini, ya kan, ar-ruju' ilallah, wis nang pangeran kabeh. Jadi dipungkasi, dikonkretno pangeran kabeh. Kalau di awal kita ini sudah melatih diri kita seperti itu, maka di akhir kita akan mendapatkan, ya kan, kesuksesan. Dengan apa kita ini, ya kan, dengan apa kita ini memperbaiki awal perjalanan kita? Ya dengan ar-ruju' ilallah wa tawakkal alaihi. Ar-ruju' ilallah, ar-ruju' ilallah. Faman sahhaha bidayatahu, barang siapa yang ingin memperbaiki permulaannya, faman sahhaha bidayatahu, barang siapa yang ingin memperbaiki permulaannya, membenarkan permulaannya. Dengan apa kita memperbaiki dan membenarkan permulaan kita? Birruju ilallah, dengan kembali kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan kita serahkan segalanya kepada Allah, wal isti'anah bihi, dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Itu namanya ar-ruju' ilallah. Itu namanya sihhatul bidayah. Itu namanya sihhatul bidayah. Kalau memang awalnya diri kita ini sudah kita latih sedemikian rupa, maka tanda kalau kita ini akan mendapatkan najah fin nihayah, akan mendapatkan kesuksesan di akhir hidup kita. Jadi wal isti'anah bihi ayyusilahu ilaihi la ala a'malihi. Jadi tidak berpegangan pada apa yang dia lakukan. Katakan ini contoh. Saya membangun sebuah pesantren. Dengan semangat yang membara dan luar biasa. Akhirnya terbangunlah bangunan pesantren itu. Dengan manajemen yang sudah saya atur sedemikian rupa, baik manajemen konstruksi atau manajemen rekrutmen santri katakan, ya kan, atau manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, pesantren itu ya berdiri megah dengan santri yang luar biasa. Kemudian saya berpikir, ini berkat usaha keras saya sehingga pesantren ini menjadi, itu goblok orang. Itu tanda kalau dirinya tidak sukses. Hakikatnya dirinya adalah tidak sukses. Karena apa? Kesuksesan itu digantungkan pada perbuatannya, tidak digantungkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut orang ahli tarekah, menurut orang ahli tasawuf, ya, itu terlalu pede, kepedean, gak sukses. Maka di sini dikatakan la ala a'malihi, tidak digantungkan kesuksesan itu pada amal perbuatan. Tidak. Ya kan? Gitu itu biasanya dia baru sadar kalau memang pesantrennya itu habis. Dia baru sadar kalau memang ada musibah, baru sadar. Ya.
Manusia yang berusaha ya kan membangun fisik dan membangun mental itu bisa apa kalau Allah tidak memberikan nikmat berupa kesehatan? Coba andaikan Allah tidak memberikan nikmat kesehatan kepada saya Mas Mahbub pada pagi hari ini, bisakah saya live ya kan di radio MBS FM pada pagi hari ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Ambil satu contoh kasus yang kecil saja, ya kan. Dikasih musibah oleh Allah sakit perut, ya, diare katakan. Bisa on air enggak kira-kira? Tidak bisa. Lu kok ya melete ini, ya kan. Ini hasil ya, jerih payah saya. Sehingga ya, uang yang terkumpul sekian, tidak bisa gitu, itu tidak bisa. Itu disindir oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-26, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allahi fil bidayat. Kalau ingin sukses di akhir perjalanan Anda, maka di awal perjalanan Anda tata niat, perbaiki niat. Bagaimana niat kita? Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, baik itu keberhasilan atau setengah keberhasilan, tidak terlepas dari pertolongan Allah, i'anah Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu. Harus begitu. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Allah telah mencukupi, cukup bagi kita. Pasrah kepada Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang kita pasrahi adalah Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi. Maka Allah akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lah wong duwe pangeran kok ora eling pangeran. Kemelitian. Woi sambalel ndaki wene menguasai segala kitab ngene. Ini adalah hasil jerih payah saya. Ketika di pondok mutolaah ini kakean saya. Uang ada kakean saya itu gak beres ini. Uang ada kakean saya itu gak beres. Jadi ini wong ahli tasawuf iku ananiyun. Iku termasuk wong sing anani. Ya dijawab karo pangeran, ngono ku dijawab. Kono iku sapa? Jari pangeran sing pantes ngomong man ana wa man anta iku mek pangeran. Jelas Mas Habib ya? Jelas. Yang layak dan pantas mengatakan man ana wa man anta iku mek pangeran tok. Lah kapan ana menungso padha menungso ngomong man ana wa man anta, jawaban wae ana wa anta sawa. Nahnu makhluk. Kon karo aku iki padha le. Ya, padha ciptaane pangeran. Ya iso mati, sing ora iso mati mung pangeran. Ya berpotensi stroke. Ya, iya dah. Iya. Jelas iki jelas ben saiki akeh wong kemelitian saiki. Akeh wong kemelitian. Iso neliti ngene titik, iso duwe karangan ngene titik. Waduh wis guayae kaya ya. Padahal durung tentu karangane karya ilmiah iku bener, durung tentu ya. Durung tentu. Wis lali pangerane. Lho coba lah, wis lali pangerane. Jadi dielingno karo Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-26 ini, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allahi fil bidayah. Tanda kesuksesan seseorang di akhir perjalanan hidupnya adalah kembali kepada Allah di awal perjalanan hidupnya. Maka kita latih ya kan. Kalau kita sekarang ini sudah kebabalasan ya. Sudah ketinggalan, ya nggak apa-apalah. Meskipun ketinggalan nggak apa-apa. Kalau kita anggap hari ini adalah bidaya kita
untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki niat kita. Segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mempunyai kemampuan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa i'anah Allah, tanpa pertolongan Allah. Jelas Mas Maulana? Jelas sekali. Nah, ini masuk pada hikmah yang ini ada kaitannya, karena ada kaitannya seperti kemarin kita masuk pada hikmah yang ke 27. Hikmah yang ke 27. Al-hikmatu sabi'atu wal ishrun, utawi iki iku hikmah kang kaping 17. Rupane hikmah sing kaping 17, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Lah iki dawuh Imam Ibnu Athaillah, ora hadis. Kadang santri-santri ngomong qala nabiyyu man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Waduh, ora dicek dhisik. Iki ngono dawuh Imam Ibnu Athaillah. Man asyraqat bidayatuhu, maknane man utawi sapane wong asyraqat iku lamun bersinar bidayatuhu apa kawitane man, asyraqat mongko bersinar nihayatuhu apa akhire man. Kalau di awal ini sudah nampak, sudah bersinar kalau di awal ini baik, sudah bersinar, sudah nampak tanda-tanda kesolehan orang itu, sudah nampak, ya kan, di awal, maka asyraqat nihayatuhu, maka dia berakhir akan baik juga. Dia berakhir akan baik juga. Kawitane api, akhire ya api. Wis konkrete asman asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu iku kapan dimaknani kawitane api ya akhire dadi api. Lah kapan kawitane wis gak karu-karuan, mongko jangan berharap banyak, di akhir perjalanannya adalah menjadi baik. Kapan kawitane api, insyaallah akhirnya api. Ku man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Bi ifadatil anwari wal ma'arif. Man asyraqat, man utawi sapane wong asyraqat iku lamun mencorong bidayatuhu apa kawitane man. Bi an ammara, dengan apa permulaan kita ini bersinar, dengan apa kita jadikan permulaan kita ini baik, dengan apa kita jadikan permulaan kita ini syuruk, bersinar, dengan apa? Bi an ammara, kelawan yen to ngerameake sapa man auqatahu ing pira-pira waktune man bi anwa taati, kelawan pira-pira maceme pira-pira taat, wal auradi lan pira-pira wirid, wa sabara lan netepi sapa man ala zalika ing atase mengkono-mengkono anwa taat wal aurat, kullal musabara kelawan sempurnane netepi, asyraqat mongko mencorong nihayatuhu apa pungkasane man bi ifadatil anwari, kelawan lobere pira-pira nur, wal ma'arifi lan pira-pira ma'rifat alaihi ing atase man, wa zawali kaduratin nafsi lan ilange pira-pira buteke ati, al khailati kang ngaling-alingi bainahu ing dalem antarane man wa baina maulahu lan ing dalem antarane pangerane man, ala wajhin ing atase ara atamma kang luwih sempurna. Wa aksuhu utawi sebali iman iku bi aksihi iku kelawan sebali iman. Waman mongko utawi sapane wong kana iku lamun ana sapa man khabare kana qalilal ijtihadi iku titik oleh nemen-nemen fi bidayatihi ing dalem kawitane man, lam yahsul mongko ora hasil lahu kedue man isyraqun apa mencorong fi nihayatihi ing dalem pungkasane man. Jadi man asyraqat bidayatuhu, sapa wonge sing kawitan oleh melaku nanggone dalane Allah. Barang siapa yang di awal perjalanan hidupnya
sapa wonge sing ing dalem kawitan perjalanan uripe iku wis mencoro, wis api. Dengan apa kita memperbaiki awal perjalanan hidup kita? Bitakmiril auqat bi anwa'il ibadah. Kita isi waktu-waktu kita ini dengan berbagai macam ibadah dan berbagai macam bacaan wirid. Bacaan wirid. Nah, jadi makanya kapan ben fokus, ben fokus. Jadi kapan diwaca man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu iku kok iso dibelok-belok norono rene, bisa dibelok-belok norono rene. Ya boleh-boleh saja. Tapi biar apa yang pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, maka kita baca, syarahnya ini kita baca. Dengan apa? Dengan apa kita menyinari, dengan apa kita memperbaiki awal perjalanan hidup kita. Bitakmiri anwa'il ibadat, bitakmiril awqat bi anwa'il ibadat. Kita penuhi waktu-waktu kita habiskan waktu-waktu kita ramaikan waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa qiraatil aurat dan membaca wirid. Dadi kapan ket mulai nom iku wis ahli ibadah, mulai nom iku wis ahli mujahadah, mulai nom iku wis ahli wirid. Ya asyraqat nihayatuhu, maka di akhir perjalanan hidupnya dia juga mendapatkan kebaikan. Juga dengan apa kebaikan yang dia dapatkan? Bi ifadatil anwari wal ma'arif, di dalam hatinya penuh dengan cahaya dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora ono wong iku ujug-ujug makrifat iku gak ono. Gampange. Ora ono wong kok ujug-ujug oleh nur ilahi. Semuanya itu butuh proses. Proses itu mulai awal. Dengan apa kita memproses di awal perjalanan hidup kita sehingga akhirnya kita mendapatkan nur ilahi, akhirnya kita mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita isi awal perjalanan hidup kita ini? Bi ta'miril awqati bi anwa'il ibadat. Kita ramaikan, kita penuhi waktu-waktu kita, ya kan, di awal perjalanan hidup kita kepada Allah ini dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Maka kalau memang kita sudah membiasakan diri kita dengan berbagai macam ibadah dan kita sudah membiasakan diri kita dengan membaca bacaan-bacaan wirid, ya kan, wirid apa saja, baik itu sholawat atau ahzab atau azkar, apa saja, pokoknya wirid, ya. Kita harus punya pegangan wirid itu, ya kan. Bu titik-titik apa duwe pegangan ya kan. Bu wirid sak minggu pisan iku wis kelas, ya kan. Kelas PAUD iku sak minggu pisan. Bu isuk tok pisan, ya. Santrine Mbah Ibuhin wis akeh oleh ijazah kapan wirid itu. Maca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, isuk sore petang atau 50 yo. Kok sorene maca rotibul haddad, rotibul atos. Engko maca maneh hizib nasyar, engko maca maneh akeh pisan. Tapi mbok diamalno apa ora iki karo santri, luwe-luwe alumni iki ya, luwe-luwe alumni. Jadi kita harus, ya kan, menyinari awal permulaan perjalanan kita ini dengan memperbanyak melakukan ibadah, dengan melakukan bermacam-macam bentuk ibadah, baik itu mahdhah atau mahdhah, dan dengan membaca beberapa wirid yang telah diijazahkan kepada kita. Kalau memang kita berharap di akhir, ya kan,
perjalanan hidup kita mendapatkan nur ilahi dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud asyraqat nihayatuhu. Jadi biar fokus pembahasan man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu itu bukan urusan-urusan duniawiyah. Jadi ini adalah urusan-urusan orang yang ingin menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah dan berbagai macam bentuk bacaan aurat, maka di akhir perjalanannya dia akan mendapatkan nur ilahi dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu Mas Mahbub. Baik, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Dua hikmah saling berkaitan begitu Ustaz ya. Iya. Dan memang kalau dari syarah hikmah yang ke-29 yang ke-27 ini Ustaz, ini bisa berlaku selain pada ibadah juga bisa berlaku pada karir sepertinya Ustaz. Lah, kan banyak sekarang, makanya saya tadi mengatakan boleh-boleh saja lah wong ini man itu kan isim mausul dan itu mustarak ya kan. Asyraqat bidayatuh itu mustarak. Karena mempunyai arti umum, maka banyak sekali ya kan yang mengartikan ya kan hikmah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu itu pada momen-momen yang dia kehendaki. Pada momen-momen yang dia kehendaki. Ya karena memang umum. Makanya tadi sudah saya katakan biar ini tidak bias, biar ini tidak dipakai ya kan untuk hujah, karena yang ibarat yang bersifat umum ini yang berakhir pada ya kan kepentingannya, maka saya tegaskan lagi ya kan, saya paling nggak suka ya kan sesuatu yang bersifat umum kemudian kita tidak mengkaji apakah ada nilai-nilai yang tersembunyi di balik itu, yang itu adalah intisari dari sebuah hikmah. Maka saya cari di sini. Maka di dalam kitab syarah ini dikatakan yang dimaksud asyraqat nihayatuhu, asyraqat bidayatuhu itu adalah bitakmiril awqat bil ibian wa il ibadah. Jadi ini sasarannya, khitabnya adalah kepada murid. Murid itu siapa? Orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata-kata man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu dipakai hujah untuk pilkada, susah kabeh. Lagi wis jelas bi'an ammara awqatahu bi anwa'il ibadat wal aurat. Lho apa hubungannya karo pilkada kapan ngono? Ya memang kalau sekilas kita membaca man asyraqat bidayatu itu bias bisa kita pakai ya kan dalam momen sesuai dengan kemauan dan syahwat kita. Tapi biar kembali kepada intisari apa yang dimaksud dengan sahibul maqalah, sahibul hikmah, maka sangat perlu kita membaca kitab syarah seperti ini gitu loh, biar tidak bias. Nah, salah satu keutamaan mengaji dan mengkaji gitu. Lah, ketika umum di luar umum asal. Baik, menarik sekali dari pagi hari ini banyak sekali yang sudah bergabung dan mungkin masih malu untuk bertanya ini. Ada Akhina Aris Puji Purwatiningsi, ada Akhina Pak Makmun, ada KPU. Ya, Ustaz KPU. Ahlan, subhanallah. Ada Bapak dosen Ali Ahmad Zainuri, Kediri Derek Ngaus. Masya Allah. Oke, selamat pagi semuanya dan juga para pendengar yang sekarang mendengarkan di depan radio, baik di radio FM-nya maupun di live streaming di Facebook. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan barangkali ada pertanyaan, kita masih punya 8 menit lagi Ustadz untuk siaran kita di pagi hari ini. Ahlan Ustadz Maftuh yang sudah bergabung, kita sapa. Dr. Maftuh ya. Baik Ustadz, masih terkait dengan syarah hikam yang kita bahas pada pagi hari ini yang ke-26 dan ke-27 masih saling berkaitan.
Ya. Dan di antara tanda sukses akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Jadi Ya, jadi kalau kita ingin salamah tidak hanya fid dunya, tapi salamatud dunya wal akhirah, sejak awal diri kita harus kita latih ar-ruju' ilallah. ilallah, kembali kepada Allah. Hati kita ini kita latih selalu menghubungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal aja kepidian lah tadi wong iku. Mau wis tak jelasno. Kapan ana wong ngomong, ana wong utawa aku ngomong nang Mas Mahbub seumpama, Bub, man anta wa man ana. Berhak bagi Mas Mahbub itu menjawab ana wa anta syawa. Sami mawon Ustaz. Anta makhluk wa ana makhluk wa fawqana khaliq. Yang berhak mengatakan man anta wa man ana itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu khaliq wa nahnu Makhluk. Jadi kapan ana wong titik saya. Ya kan. Koplak yo ya kan. Koplak yo njaluk di ngajene hikam yo. Iku ora ar-ruju' ilallah, ora ar-ruju' ilallah fil bidayat. Lah kapan di permulaan saja ora rujuk ilallah, mana bisa mendapatkan kesuksesan di akhir hidupnya. Yang kita harapkan itu apa sih? Salamatud dunya wal akhirah. Apalah artinya kita salamah fid dunya tapi syaqawa fil akhirah. Yang kita harapkan adalah salamatud dunya wal akhirah, sa'adatud dunya wal akhirah. Keterkaitan hikmah yang ke-26 ini adalah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Biar artinya ini tidak bias, meskipun ini sekilas man itu isim mausul mustarak dan jadi ini bisa diartikan secara luas kontekstual, tapi kita harus ingat bahwa di balik pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah itu ada nilai-nilai yang harus kita kaji, ya kan? Wong hikmah ke-27 itu ada keterkaitan dengan hikmah yang ke-26. Yang ke-26 tadi ar-ruju' ilallah fin nihayat. Maka dengan apa kita ar-ruju' ilallah fin nihayat? Ar-ruju' ilallah fil bidayat dengan apa? Bi ta'miril awqat bil bi anwa'il ibadat. Dengan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpangku kepada apa yang kita lakukan, tidak berpangku kepada apa yang kita lakukan. Kesuksesan itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kesuksesan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Dadi wong iku ngono, dadi wong. Lah kapan wis ngono iku tenanan. Kadang saya iku melete ya kan iso bangun ngene. Ini adalah hasil jerih payah saya. Lah wong ngono kok ustad iku lho ki opo. Luwe-luwe kadang wis kiai, wong kiai kok ngono iku. Cek kembelitene ya kan. Mestine ora ngono mestine kan. Lamun ora ana pitulunge Allah Subhanahu wa taala, ora wujud ngene iki kabeh. Lho iku mestine ngono. Ya kan. Anane santri sakmene kiai, anane pondok sakmene gedene kabeh ora luput sangka i'anah saking ngersanipun Allah. Ora luput sangka pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Lha iku maksude ar-ruju' fil bidayah, ar-ruju' ilallahi fil bidayat. Lah kaitane ar-ruju' ilallahi fil bidayat man asyraqat bidayatuhu. Jadi biar tidak bias gitu. Baik, menarik sekali Ustadz. Dan kita sapa dulu, ada Ustadz Dr. Makinuddin dan ada Ustadz Alamul, juga ada Ustadz Hilaluddin. Ahlan untuk para pendengar semuanya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa Ustadz, sebelum karena waktu juga yang mempertemukan kita dan waktu pula lah yang akhirnya memisahkan kita, tapi insya Allah kita akan selalu hadir di ruang dengar Anda semuanya di Selasa pagi dengan kajian yang sama dan juga diampu oleh Ustadz Abdul Musyid juga untuk para pendengar yang stay tune. Ya.
Dan kami ucapkan terima kasih atas gabungan Anda semuanya para pendengar, baik yang live streaming di Facebook maupun yang live di depan radionya. Baik, mewakili segenap kru yang bertugas, sebelum ditutup Ustaz, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan ada kata-kata bijak terakhir di ujung acara ini oleh Ustaz dan ditutup dengan doa. Iya, Dan terima kasih. monggo, Ustaz. Saya hanya menekankan lagi, ya Nggih. kan. Jadi ar-ruju' ilallah fil bidayat. Kalau kita ingin sukses di akhir perjalanan hidup kita, di awal hidup kita ini kita harus melatih diri kita dan membiasakan diri kita, segalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan kesuksesan di akhir hayat kita. Ya kan? Kaitannya dengan itu, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kita awali permulaan perjalanan hidup kita ini dengan baik. Dengan apa mengawali perjalanan hidup ini dengan baik? Dengan memperbanyak macam-macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak bacaan-bacaan wirid kita yang mengantarkan kita taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Terakhir dari ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan isi hikmah, tapi ya, kita kalau memahami sebuah ibarat, kalau memahami sebuah teks, itu kita berusaha untuk, ya kan, memahami apa yang dimaksud oleh sahibul maqalah, oleh sahibul hikmah, oleh sahibul ibarat. Sebelum kita mengartikan sebuah maqalah, sebuah ibarat itu dengan arti yang lebih luas, dengan arti yang tersirat, ya kan, bukan dengan arti yang tersurat. Kita pahami dulu hakikatul makna, baru kita bisa mengartikan, ya kan, ibarat atau maqalah itu dengan arti yang lebih luas. Tidak sebaliknya, kita belum memahami apa yang dimaksud dengan maqalah ini, ujuk-ujuk kita mengartikan dalam arti yang lebih luas. Dan perlu diketahui, hikmah ke-27 ini ada keterkaitan sekali dengan hikmah yang ke-26. Maka man asyraqat bidayatuhu itu kalau kita artikan dalam arti yang lebih luas, dalam urusan sesuai dengan keinginan kita, sangatlah tidak tepat. Karena apa? Karena hikmah yang ke-27 ini terkait erat sekali dengan hikmah yang ke-26. Coba dibaca di dalam beberapa kitab syarah hikam, ya kan, selalu dikatakan bahwa hikmah yang ke-27 ini erat sekali kaitannya dengan hikmah yang ke-26. Saya kira itu saja penjelasan, bukan closing statement tapi penjelasan. Penjelasan. Ditutup dengan doa, Ustaz. Mari kita akhiri jalsa kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.